Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang di konferensi pers daring tentang kasus kemas ulang obat keras generik dengan obat paten oleh PT JKI. Baiklah, sesuai agenda, malam ini dari BPOM akan melakukan klarifikasi terhadap kasus yang baru saja terjadi. Langsung saja, saya persilakan kepada Ketua BPOM, Bapak Budi Rendika Rafli, saya persilakan untuk klarifikasinya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi. Di sini Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menangkap Direktur PT JKI. PT JKI ini merupakan pedagang besar farmasi yang terdaftar di BPOM RI, berinisial AFAP, berumur 52 tahun. Dalam praktek usahanya, tersangka melakukan pengemasan ulang terhadap obat-obatan keras generik menjadi obat-obatan paten non generik yang memiliki harga yang lebih mahal. Selain itu, tersangka melakukan pemalsuan terhadap tanggal kadaluarsa, kemasan obat, dan kapsul obat. Nantinya, bahan baku obat dikemas ulang sendiri menjadi seolah-olah merek paten, mencetak dan menentukan waktu kadaluarsa sendiri, merubah obat-obatan dari subsidi pemerintah JKN atau BPJS menjadi seolah-olah non-subsidi. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bruri. Langsung saja setelah klarifikasi tadi, kepada teman-teman pers yang sudah datang, dipersilakan bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait klarifikasi yang sudah disampaikan. Terima kasih kesempatannya moderator. Izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Tekpeng TV. Baik, di sini saya selaku reporter dari Tekpeng TV ingin bertanya kepada pihak BPOM sendiri bahwa tadi Bapak menjelaskan terkait kemasan yang diubah oleh si pelaku. Nah, pertanyaan dari kami, kira-kira apa kemasan yang diubah tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa kemasan itu dapat berupa kemasan primer atau kemasan sekunder. Kira-kira apakah kemasan primernya atau sekundernya atau bahkan keduanya? Mungkin bisa dijelaskan dari pihak BPOM sendiri. Baik, terima kasih dari Tekpeng TV. Langsung saja kepada BPOM, perwakilannya. Langsung saja dijawab pertanyaan dari Tekpeng TV tadi. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Tekpeng TV. Pada kasus tersebut, kemasan primer yang dilanggar yaitu ialah penggunaan kembali kapsul obat. Seperti yang kita ketahui, kemasan primer merupakan kemasan yang kotak langsung dengan obat. Sedangkan untuk kemasan sekunder ialah kemasan yang melindungi kemasan primer. Contoh kemasan sekunder yang dilanggar yaitu penggunaan kembali kotak obat generik menjadi kotak obat paten non generik. Baik, itu saja. Baik, terima kasih kepada teman pers dari Tekpeng TV atas pertanyaannya. Selanjutnya dari teman pers yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Dari Farkol TV, izin bertanya. Baik, dipersilakan dari Farkol TV. Jadi mengenai penggunaan kembali kemasan, sebenarnya apa sih yang menyebabkan penggunaan kembali sebuah kemasan itu tidak boleh dilakukan? Ada yang bisa memberikan alasan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dari Farkol TV atas pertanyaannya. Kepada pihak BPOM, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Alasan tidak boleh digunakan kembali kemasan pada obat karena di dalam kemasan tersebut terdapat kemasan primer maupun sekunder yang salah satunya terdapat tanggal expire. Dalam BPOM, efek yang ditimbulkan dari minum obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsa akan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Serta, contohnya seperti antibiotik akan mengalami resistensi antibiotik karena obat yang telah melewati itu akan berisiko ditumbuhi bakteri serta antibiotiknya gagal mengobati infeksi. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih baik dari Farkol TV. Kepada teman-teman pers, apakah ada pertanyaan lagi? Farmasi TV izin bertanya. Ya, dipersilakan kepada Farmasi TV. Baik, saya ingin menanyakan mengenai kasus yang telah dijelaskan tadi. Apakah ada pasal-pasal yang mengatur mengenai suatu kemasan? Apabila ada pasal-pasal yang mengatur, apakah bisa dijelaskan pasal-pasal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dari Farmasi TV. Kepada BPOM, perwakilannya dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada pers pertanyaannya. Tentu saja ada pasal-pasal yang mengandung tentang pidana kefarmasian dan atau alat kesehatan. Jadi ada 3 pasal, yaitu pada pasal 196, 197, dan 198. Di sini saya akan membacakan pasalnya. Pada pasal 196 menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu pada pasal 197 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Dan yang terakhir itu pasal 198 menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Terima kasih. Dikembalikan.
Baik, terima kasih banyak dari BPOM. Baiklah, kepada teman-teman pers, apakah ada pertanyaan lagi? Apabila tidak ada, maka mungkin kita bisa ke kesimpulan dari konferensi pers kali ini. Kepada perwakilan dari BPOM, dipersilakan untuk kesimpulannya. Baik, terima kasih. Berdasarkan kasus pengemasan ulang terhadap obat-obat keras menjadi obat keras generik menjadi obat paten, maka saya tekankan lagi kepada seluruh tenaga teknis kefarmasian untuk lebih mengetahui dan memahami apa saja komponen yang harus ada pada kemasan obat, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Biasanya hal yang harus diperhatikan itu pada label yang tercantum pada kemasan obat, yang meliputi nomor izin obat yang terdiri dari 15 digit, nama obat, nama dan alamat produsen, serta tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Pemeriksaan kemasan obat juga harus dilakukan dengan teliti. Obat harus tersegel dengan baik, warna dan tulisan pada kemasan masih harus terlihat baik dan tidak adanya luntur maupun cacat sedikit pun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada perwakilan dari BPOM. Baiklah, kita sampai di penghujung konferensi pers kali ini. Terima kasih kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah menghadiri, dan juga terima kasih kepada teman-teman pers media yang sudah menghadiri konferensi pers kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri.